Nah, di sini ada perbedaan SDM Indonesia sama Singapura. Yang pertama dalam hal segi pendidikan keterampilan. Nah, Singapura memiliki sistem pendidikan maju, terstruktur, fokus pada STM, sains, teknologi, engineering, dan meta. Terus ada keterampilan kerja cenderung lebih relevan, kebutuhan industri misalnya teknologi, keuangan, dan logistik, dan investasi besar dalam training lifelong learning. Terus dari Indonesia adalah kualitas pendidikannya masih rendah, masih lebih bervariasi. Terus akses pendidikan tinggi belum merata, dan terus program vokasi dan pelatihan kerja masih berkembang tapi belum sekuat Singapura. Terus segi produktivitas, nah Singapura itu produktivitasnya kerja tinggi. Terus juga proses bisnisnya lebih otomatis dari efisien. Nah, terus yang di Indonesia adalah produktivitas rata-rata lebih rendah dan sektor informal besar, banyak bekerja tidak berdokumentasi dengan baik, proses manual. Terus dalam hal jumlah dan demografi, Singapura memiliki penduduk 5 sampai 6 juta. Nah, terus ada populasi tua lebih cepat. Kalau di Indonesia 280 juta orang, dan bonus demografinya itu produktif banyak tapi perlu disiapkan agar tidak jadi beban. Terus juga penggunaan bahasa asing, Singapura bahasa Inggris resmi dan kerja setiap hari. Terus juga SDM-nya lebih siap bekerja dari pasar global. Kalau Indonesia bahasa Inggrisnya tidak merata. Nah, ada peningkatan tapi masih ada tantangan. Nah, kalau dari budaya kerja, Singapura lebih terstruktur, tepat waktu, profesional, dan budaya meritokrasi kuat. Nah, Indonesia lebih fleksibel dan relasional, dan ada tantangan soal kedisiplinan dan birokrasi. Terus kalau dalam infrastruktur pendukung SDM, Singapura transportasi publik antar lebih cepat dan layanan publik efisien dan mendukung SDM. Nah, kalau Indonesia infrastruktur membaik tapi masih belum merata. Nah, untuk kesimpulan sekarang ini Singapura tuh SDM-nya agak kecil, tapi jumlah kualitasnya lebih tinggi dan mendidik sangat produktif mendunia. Sementara Indonesia itu SDM-nya besar dan berpotensi besar, tapi masih perlu perbaikan dalam pendidikan dan keterampilan dan produktivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan konser di Jepang dan di Indonesia. Saya akan membahas dari dua aspek, yaitu dari sikap penonton dan juga peraturan dan ketentuan saat konser berlangsung. Lalu, yang pertama kita akan membahas tentang sikap penonton saat konser di Jepang dan juga di Indonesia. Yang kita bisa perhatikan saat konser di Jepang, sikap penonton cenderung lebih tertib, tenang, dan tidak terlalu mengekspresikan perasaan. Jadi saat lagu-lagu diputar, biasanya konser di Jepang orang-orangnya hanya menyerukan fancan-fancan secara teratur. Sementara di Indonesia, biasanya saat konser berlangsung, orang-orang lebih ekspresif dan meneriakan dengan bebas, cenderung lebih ramai dibandingkan dengan konser-konser di Jepang. Berikut ada beberapa contoh video perbedaan saat konser di Jepang dan juga di Indonesia. POV, watching concert in Japan.
Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan dari segi peraturan dan ketentuan saat konser berlangsung di Jepang versus Indonesia. Berikut ini adalah beberapa perbedaannya. Di Jepang, peraturannya biasanya cenderung lebih banyak dan lebih ketat, seperti no filming dan no singing. Nah, saat konser berlangsung, biasanya di Jepang tidak diperbolehkan merekam selama konser berlangsung, dan juga tidak boleh bernyanyi dengan suara yang keras. Sementara biasanya di Indonesia peraturannya tidak terlalu ketat, seperti berikut. Nah, di Indonesia biasanya ketentuan saat konser hanya seperti peraturan-peraturan konser pada umumnya, seperti barang-barang bawaan yang boleh dan tidak boleh dibawa, serta kamera juga tidak diperbolehkan, tetapi merekam dengan HP biasa diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah saat merekam dengan kamera-kamera profesional. はい、1、原部宿客の習慣。インドネシアでは家族や友達と一緒に動物園で食べたり飲んだりする人が多いです。時々地面にゴミを捨てる人もいて、動物園が汚くなることがあります。でも日本では食べ物の中で食べることはあまりありません。みんなルールを守ってゴミを家まで持って帰ります。だから日本の動物園はとっても綺麗です。2、料金。インドネシアの動物園のチケットはだいたい安いです。例えば、子供は1万ルピアぐらいで入ることができます。家族みんなで行ってもお金があまりかかりません。でも、動物園のいる場所はちょっと古いところもあります。トイレや給仕所もあまりきれいじゃないとがあります。日本の動物園はチケットがちょっと高いです。子供でも500円ぐらい、大人は1000円くらいです。でも、動物園のいる場所はきれいで安全です。トイレや売店も清潔で便利です。3、動物との関わり方。インドネシアではガラスを焚いたり、餌をあげる人もいます。時々、動物に触るとします。日本ではルールを守ります。人は動物を見るだけで近づきません。4、教育的な活動。インドネシアでは子供たちはよく走り回っています。特に教育的な活動はしません。
でも、日本では子供たちは静かにして、説明のポスターやパネルを読みます。Kok makan pakai tangan? Apa nggak kotor nanti tanganmu? Enggak dong, kan aku cuci tangan. Lagi pula, aku sudah makan menggunakan tangan sejak kecil. Begitu, baiklah. Nanti aku akan mencoba makan menggunakan tangan juga. Apa tidak repot makan menggunakan alat seperti itu? Oh enggak dong, ini tuh namanya sumpit. Orang Jepang tuh biasanya makan pakai alat seperti ini tahu. Tuh, baiklah. Aku ingin mencobanya. Tapi nanti ajarin aku menggunakannya ya. Tentu, nanti akan aku ajarkan kok.